Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah nggak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan, pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga. Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah inkrah nggak bisa dilawan ya. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya itulah. Makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak muncul lagi tiba-tiba di MA putusan kan, MA. Yang Kaisang ingin masuk. Dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan gitu dia sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluruskan dengan putusan tanggal 20 tuh ya. Ya 20 ya. Betul. Meluruskan itu enggak benar. Kaisang enggak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka kan gitu. Nah ini yang gila lagi rekayasanya kan, begitu putusan itu ada, sorenya itu Menkumham kan dipanggil oleh presiden. Ya pagi putusan jam 10, sore menghadap. Tahu-tahu besok apa balik. Ngundang untuk perubahan undang-undang pilkada. Nah tahu enggak Mas Bambang, undang-undang pilkada yang ada itu kan dikatakan yang tanggal 20 Januari 2024. Bulan Januari 2024 hanya presiden sudah mengadukan perubahan. Lah itu bohongnya 2. Undang-undang 2 tahun bulan Januari 2024. Kok dimnya
soal putusan nggak mungkin. MK, nggak mungkin dong, nggak mungkin. Dimnya kok putusan MA dan MK belum ada pada saat belum ada. Ya, putusan MK baru 2 hari, putusan MA-nya baru beberapa minggu lalu, ya kan? Yes. Lu kok 20 dikeluarkan lagi udah mati. Padahal saya tahu yang 20 tuh begini, yang 2024 tuh sabu RUU memang Presiden mengajukan DIM RUU yang isinya itu usul mengajukan pilkada dari November ke September. Ya itu kan. Ya. Maksudnya apa? Biar pilkada itu tetap di bawah kendali Pak Jokowi kan gitu. Lalu diuji ini, rencana ini diuji oleh anak UI ke MK. Yang diuji pasalnya itu, pasal bulan November tuh boleh digeser enggak boleh kata boleh. MK mengatakan tidak boleh. Enggak boleh. Lalu RUU ini kan masuk kotak dah. Tiba-tiba dikeluarkan sekarang. Nah, tentu kita boleh curiga dong. Wah ini kemarin Menkumham dipanggil, ya kan? Dan ketika di DPR Menkumham Pak Duduk aja bilang kalau DPR begitu ya kita setuju, nah gitu jawabannya. Nggak ada pembahasan apa-apa seperti ini. Nah itu satu. Oleh sebab itu ini harus bisa dianggap keberhasilan perjuangan kita di satu segi ya. Tapi juga harus hati-hati karena seperti kata Mas Bambang tadi, ini masif sekali kan masyarakat. Kesadaran muncul di mana-mana. Nah, meskipun kemungkinannya tidak besar, masyarakat harus hati-hati juga mengukur ini. Yang penting, menurut saya sudah ada kesadaran itu dan Pak Jokowi, ya kita antar berhenti, gitu. Jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu, misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut, itu bisa saja meskipun sangat kecil kemungkinannya, kecil, itu bisa. Analisis nakal orang yang banyak bacaan pasti sampai situ, ini jangan sini lah bisa terjadi gitu. Nah ini mari kita menghimbau masyarakat, ini diukur saja sekarang. Sekarang dalam pandangan banyak orang Pak Jokowi kan ya sudah lumpuh kan dari sudut ini, mau akan rekayasa apa lagi, udah kurang 6 minggu kan, 7 minggu, itu tidak bisa melakukan sesuatu yang ada yang menarik juga Bang. Di tengah hukum mengalami proses instrumentasi, di sisi lainnya kekuatan demokrasi Indonesia kan di tangan partai. Terus partai diamputasi. Golkar sebuah partai yang luar biasa berkuasa dan punya pengalaman lama itu bisa ditaklukkan. Lagi-lagi sebenarnya itu kan melalui instrumentasi proses hukum. Tapi yang paling menarik adalah partai kemudian dipakai sebagai alat untuk melegitimasi bersama DPR. Nah itu Bang Mahfud kan dulu sebagai Menko itu. Bagaimana ininya evaluasinya? Waktu saya sebagai Menko itu memang sudah terjadi. Semuanya tergantung pada partai. Tapi tidak separah ini ya. Masuknya adanya akhirnya kita percaya pada proses penyanderaan. Di podcastnya Bang Mahfud disebutnya bukan parah, jorok. Iya. Saya dengar soal itu jorok itu. Partai yang sekarang, kalau dulu partai kan, terus partai ini tentu kita tahu proses penyanderaan sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Partai-partai ini sandera, kalau kamu ndak mau saya ginikan, kalau ndak mau saya ginikan, menterimu saya copot, menterimu kasus semua ini, itu sudah lama. Sudah lama isu, bahkan korban-korban itu sendiri juga menyatakan itu kepada partainya, lalu partainya kan bilang juga kita ini tidak bisa Pak karena ini begini ini gitu kan. Saya bilang ya partai yang dipakai. Sekarang lebih jorok lagi karena yang dipakai pengadilan. Kalau dulu dengan partai lah ya untuk main keputusan publik di DPR. Sekarang pengadilan yang dipakai. Pengadilannya jadi murahan. Jadi mau yang kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya masa depan negara kita kalau pengadilannya sudah bisa main-main begitu, sehingga saya juga lalu nakal, ini apa sih kok pengadilan bisa begitu. Ya anunya mungkin teori pertamanya political trade off ya, bayar-bayaran. Satu, kalau di buku Herman Mustar tuh ya, peradilan sesat itu biasanya hakim-hakim menjadi sesat itu kan karena kepentingan karir. Iya kan? Iya kan? Mau jadi ini, saya besok mau jadi ketua Mahkamah Agung, saya besok mau pindah dari sini ke Jakarta, saya naik ke pengadilan tinggi, macam-macam itu kan, itu teori ya, ada bukunya itu, peradilan yang sesat, Herman Mustar itu teori itu. Yang kedua teori duit juga, bisa saja dibayar. Masa
Orang begitu bodohnya hakim gitu. Ini urusan PT UN, urusan hukum pemilu, kok diadili di perdata. Kalau hakim pilihannya itu sangat bodoh bin bodoh. Yang kedua dibayar, kan gitu. Hanya itu aja. Nggak ada teori lain. Apa teori yang bisa menjelaskan itu? Nah buktinya akhirnya hakimnya dibuang juga kan. Ketika kita ribut, hakimnya periksa, kamu salah dibuang semua 3 hakim itu. Dibuang semua. Jakarta kan tempat enak bagi hakim. Bisa cari uang, tempatnya enak, fasilitasnya. Tapi dia dibuang semua itu 3 hakim itu. Ya karena itu tadi.